Ya tentu sangat prihatin, tapi kalau ganti ini kan juga sama-sama korban juga nih Pak ini. Pertama nama baiknya cemar. Iya. Siap. Siap. Oke, Pak. Bentar, Pak. Ya. Janji kemarin seperti apa sih mungkin? Ya, jadi hari ini merespon menindaklanjuti apa yang kemarin disampaikan, karena kan waktu tenggang peretasan dari pagi sampai siang itu ternyata ada korban, dan bukan hanya satu orang, ternyata ada beberapa korban DM saya langsung gitu, ada lagi korban. Jadi ada beberapa. Untuk itu supaya kemudian ini lebih clear dan disampaikan kepada korban, saya juga ikut prihatin ya. Jadi melalui akun IG-nya Mas Ahmad Dhani itu dilakukan penipuan ya oleh penjahat nih ya, oleh peretas, dan mengakibatkan kerugian, ada korban dan ada beberapa ternyata. Untung pulih itu dalam beberapa jam. Oleh karena itu Mas Dhani dan saya sebagai kuasa hukumnya itu punya tanggung jawab moral bahwa ini harus diusut tuntas, dan benar-benar bahwa akun dalam masa peretasan itu betul-betul memang dihack ya. Jadi kita buat laporan kepada kepolisian karena Mas Dhani domisilinya di Jakarta Selatan, dan ini bukan kasus yang sifatnya dengan orang lain, tapi kemudian lebih pada peretasan, cukup domisili dekat dengan Mas Dhani di Polres Jakarta Selatan. Kita buat laporan ini ya, laporan tentang peretasan atau akses ilegal, bahwa betul-betul bahwa tanggal kemarin itu akunnya Mas Dhani diretas ya. Jadi kita sudah buat laporan, dan tentu yang disangkakan ini jelas di pasal 322 ya kalau nggak salah, karena pasalnya ini kan sudah berubah dan KUHP yang baru ya, dikompilasi dalam KUHP, bukan lagi kemudian memakai undang-undang ITE. Jadi pasal tentang peretasan, tentang akses ilegal. Jadi modus penipuannya itu dia posting emas, jualan emas dengan iming-iming harga murah, mengatasnamakan tadi akun IG Mas Dhani. Orang wajar saja mungkin karena di situ dia percaya karena ini akun verified, karena ini yang bahaya sebetulnya. Kok akun verified bisa kemudian dijebol begitu, diretas. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita semua dan Kementerian Komdigi ya. Jangan sampai kemudian harus mewanti-wanti Meta bahwa yang namanya akun yang verified, apalagi milik pejabat negara, tidak seharusnya itu bisa diretas, ya kan? Ya kan? Ini bahaya juga. Nanti satu waktu bukan hanya Mas Dhani, tapi yang lainnya, masyarakat yang punya akun yang verified itu juga sangat tidak aman. Nah, ini tentu menjadi pelajaran kita bersama. Dan mudah-mudahan pelakunya bisa kemudian mempertanggungjawabkan dan ketemulah begitu. Terakhir sih dilacak itu ini dari Indonesia Timur lah ininya gitu ya, wilayahnya. Cuman kita kan belum pasti nih, biar nanti kepolisian yang kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu aja. Tapi Bang, korban yang sudah kena tipu ya, mengadu ke Abang gitu, mereka mengalami kerugian berapa aja? Ya, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta, kalau nggak salah. Itu. Jadi totalnya berapa? Total korban berapa? Dari kemarin terakhir? Angkanya? Bukan, orangnya kan kemarin baru 1 dan 40 juta. Tiga. Jadi ada 3 korban. Tiga akun ya? Tiga, ya. Dengan 4 juta Bang, berarti totalnya. Nah, yang baru itu tadi menyampaikan totalnya 60 juta ya kalau nggak salah. 60 juta. Jadi 40. 20, nah yang satu lagi saya lupa nih. Tak khawatir nanti salah. Tapi ada 3 orang. Tapi akun Instagramnya sendiri sudah kembali ya, Bang? Udah pulih, sudah kembali ya. Tadi pun saya berkomunikasi di DM dengan korban, ya saya arahkan juga untuk lapor polisi, begitu.
Kalaupun di Jakarta Selatan, saya nanti bisa bantu juga sekalian untuk kemudian membuat proses laporan. Kasihan juga. Bang, ini kan korban meminta pertanggungjawaban ke Pak Ade ya, Bang? Pak Ade. Artinya Ya. dari pihak Pak Ade apakah hanya mendukung laporan yang sama atau Ya. memang ada Memang meminta pertanggungjawaban, kemarin Pak Ade bilang keterangannya Enggak. demikian. hanya menyampaikan informasi saja. Dan hanya menyampaikan informasi, dan ada satu yang juga pakai lawyer menyampaikan bahwa dia tertipu oleh akun ini. Pak Ade udah menyampaikan bahwa itu akunnya sedang diretas. Nah, mereka sama-sama diarahkan, kalaupun mau ya sama-sama kita buat laporan ke kepolisian. Jadi nggak minta pertanggungjawaban karena tahu itu akun memang diretas. Sejauh ini ada rasa simpati nggak, Bang, Pak Ade buat ganti korban? Ya tentu sangat prihatin, tapi kalau ganti ini kan juga sama-sama korban juga nih Pak ini. Pertama nama baiknya tercemar, bisnisnya terbengkalai melalui akun IG-nya, ya kan? Terus kemudian diatasnamakan melakukan penipuan, kan sangat-sangat merugikan dan sama-sama korban. Tapi yang jelas soal keprihatinan, tentu kita sama-sama prihatin kepada korban. Kita sampaikan apa yang kita bisa bantu, proses hukumnya kita bantu. Kita bantu gitu. Tapi kalau soal mengganti, saya belum terkonfirmasi itu dari Pak Ade ya. Dari korban-korban sendiri mungkin udah ada yang menyampaikan mau ikut bikin laporan ke polisi. Ada, udah katanya Pak lawyer, saya mau jadi saksinya. Saya pengen orang ini ketangkap, begitulah kurang lebih. Jadi saya bilang saya masukin kamu di saksi laporan. Ada salah satu korban lewat DM tadi. Tapi dari ada Sejak kapan Bang mulai Ya, motif penipuan itu sejak kapan? mau penipuan baru diketahui pagi jam 6.30 lah gitu, pagi-pagi itu. Kalau dari pihak abang ada nggak dugaan pelakunya siapa mungkin atau pekerjaannya seperti apa gitu bang? Oh kalau saya nggak ini ya, belum ya. Khawatir kalau berandai-andai kan, hanya dari teman-teman yang mengurusi, termasuk dengan ada dari orang Meta itu, titik posisinya melakukan hack itu di sana katanya gitu. Kalau pekerjaannya nggak tahu ya bang? Oh nggak ada. Cuman pekerjaan profil orangnya kita belum tahu. Biarlah itu ranahnya penyidik saya kira. Gitu, Bang, ini kan pelaku di luar kota ya, Bang. Pak Ade sendiri Iya, optimis nggak sih, Bang, akan tertangkap gitu? Mudah-mudahan, karena kelihatannya katanya ini residivis berkali-kali nih kelompok ini nih gitu melakukan hack, ya kan. Cuman di dunia begini kita kan agak sulit, tapi saya percaya kepada pihak kepolisian, mudah-mudahan ini bisa tertangkap lah. Kasihan banyak korban dan Mas Dhani juga sangat dirugikan. Tapi dari Pak Ade sendiri ada antisipasi nggak sih bang biar tidak diretas kembali di Instagram? Sudah antisipasi dia, agak mengencangkan sedikit ini proteksinya. Apalagi sekarang sementara Dipegang siapa bang? dipegang Mbak Mulan dulu tuh. Saksi sendiri berarti ditaruh di berapa saksi untuk laporan hari ini? 2 orang. Iya, salah satunya korban. Korban Iya. Pak Iya. Ade. Ada rekannya. Oh, ada rekannya yang cukup. Gitu. Surat laporannya. Oh iya. Agung ini salah satu rekan kuasa hukum. Oke, siap. Jadi pelapor mau diwakili. Boleh ditulisin juga bang? Nomor Oh iya laporan, ini. Bang. Nomor LP-nya. Ini nomor LP-nya nih. Sebutin sebut bang? Nomor belakangnya. Ya, ini nomor LP-nya. Ya. Nomor LP-nya. Kalau Agung ini pelapornya, ya. Ini akunnya akun Ahmad Dhani Official. Berarti diwakili oleh Pak Agung dengan lawyer dari Bang Alwin ya? Iya, betul. Gitu. Ya. Di sini berarti Pak Ade Oh iya, akan diperiksa apa gimana bang? Gimana? Nanti akan ada yang akan ada Pak Ade pemeriksaan bang. Pak Ade mungkin akan dipanggil untuk lagi. Iya, tentu selanjutnya setelah laporan proses pemanggilan saksi, BAP, ya kan, juga kita nanti barang bukti kita akan sampaikan. Termasuk salah satunya barang bukti itu adalah warning-warning yang melalui email, yang permintaan-permintaan perubahan akses itu kan yang menjadi bukti bahwa itu diretas. Nah itu kita sampaikan. Juga nanti saksi termasuk Pak Ade sendiri juga nanti hadir ya. Jadi pasalnya ini pasal 332 KUHP yang sekarang ya tentang akses ilegal. Ya, cukup ya.